Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniar, NPM 2022 1008. Adapun soal-soal yang akan saya jawab. Yang pertama itu, tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh XYZ Retail Store dalam manajemen modal kerja melibatkan manajemen persediaan, piutang dan kas. Perubahan permintaan siklus penjualan dan kebijakan kredit dapat menjadi faktor utama. Apa saja resiko pengelolaan modal kerja yang tidak efisien? Risiko-risikonya mencakup kekurangan uang tunai, hubungan buruk dengan pemasok, tantangan arus kas, hilangnya prospek pertumbuhan, investasi yang buruk, dan peningkatan gaya pendanaan. Manajemen yang efisien memitigasi risiko-risiko ini. Yang kedua itu, persediaan tinggi dapat mengiklis kas karena investasi modal yang signifikan. Saran untuk mengatasi hal ini melibatkan pengoptimalan rantai pasok, implementasi sistem manajemen persediaan yang efisien, dan pemantauan terus-menerus. Persediaan yang ada harus seimbang dengan kebutuhan, karena persediaan yang terlalu banyak akan mengakibatkan perusahaan menanggung resiko kerusakan dan biaya penyimpanan yang tinggi di samping biaya investasi yang besar. Persediaan yang lebih juga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena banyaknya modal yang tertanam, bertambahnya biaya penyimpanan, adanya pajak dan asuransi, penurunan harga ataupun kualitas, dan kerusakan atau kehilangan. Sementara itu, kekurangan persediaan dapat menghambat kelancaran produksi. Adapun yang ketiga, piutang yang lama dapat memperlambat likuiditas perusahaan. Strategi melibatkan penilaian kredit pelanggan, penerapan kebijakan pembayaran yang ketat, dan penggunaan instrumen keuangan seperti diskonto piutang. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas adalah yang pertama itu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua itu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga itu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Yang keempat itu untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang keenam itu untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang ketujuh itu untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktivitas lancar dan utang lancar. Yang kedelapan, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Adapun soal yang keempat itu beserta jawabannya. Kas yang terlalu tertahan dalam persediaan dapat menghambat fleksibilitas keuangan. Solusinya melibatkan rotasi cepat persediaan, diskon untuk mengurangi stok, dan strategi pemasaran yang efisien. Adapun cara mengelola arus kas perusahaan, yang pertama itu memantau dan mengevaluasi arus kas masuk
dan arus kas keluar. Yang kedua, memiliki jadwal pembayaran yang rutin. Yang ketiga itu efisiensi pegadaian stok barang. Yang keempat, menyusun laporan arus kas secara rutin. Adapun soal yang kelima itu beserta jawabannya. Untuk meningkatkan manajemen modal kerja secara umum, XYZ Retail Store dapat mempertimbangkan peningkatan efisiensi proses, pelatihan staf dalam manajemen resiko keuangan, dan penerapan teknologi untuk pemantauan real time. Tentu saja harus menambah modal kerja dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, investasi sebagai solusi untuk mempercepat proses koleksi. Yang kedua, cari solusi untuk memudahkan deposit atau pembayaran di muka. Yang ketiga, cari pinjaman yang mudah disetujui oleh kreditor. Yang keempat, lakukan crowdfunding. Yang kelima, ajukan crowdfunding